Puji Tuhan, Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Gimana kabarnya hari ini kawan? Kita sudah ada di hari Senin kembali. Adalah hari pertama dalam minggu ini kita kembali beraktivitas dengan semangat, dengan kekuatan baru, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita kawan. Yes, kita kembali dalam acara kita, program kita bahas baca Alkitab setiap hari. Sebelum kita memulai hari yang indah ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu kawan. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 33. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami, melindungi kami dalam tidur kami semalam ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah ini, hari yang baru, hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hidup, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang dahsyat, punya Yesus Kristus yang telah menebus hidup kami dan memberikan jaminan hidup yang kekal di sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini, agar Engkau beracara, Engkau yang memberi pengertian buat kami semua, biar sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dengan benar, karena Engkaulah yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak ada yang mudah. Hidup ini penuh perjuangan, ya kan kawan? Yes, karena kita ini adalah kawan-kawan sekerja Allah. Jadi tugas kita adalah untuk bekerja untuk kerajaan surga, untuk memperluas kerajaan surga di atas bumi ini kawan. Dimanapun kita ditempatkan, disitulah ladang kita. Mari kita berjuang, mari kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita kawan, ya kan? Ya, langsung saja kita di dalam Kejadian 33 kita akan baca dalam perikop Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Wow, Esau gak main-main kawan. Dia membawa 400 orang. Nah, akhirnya Yakub menyerahkan anak-anaknya kepada istrinya masing-masing, kepada Lea, kepada Rahel, kepada kedua budak perempuan itu. Ayat 2. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ya kan? Jadi yang ditaruh di depan budak-budaknya beserta anak-anaknya. Kemudian baru Lea beserta anak-anaknya, baru Rahel beserta Yusuf. Maksudnya kalau ada peperangan yang di depan kan mati duluan gitu ya kan biasanya. Kalau dia budak udah taruh di depan aja deh gitu ya kan. Nah, kita lanjutkan ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tapi Yakub berjalan sendiri langsung
ke depan mereka. Ya kan, berarti Yakub juga bertanggung jawab atas keluarganya. Di sini menjelaskan dia sujud 7 kali sampai ke tanah. Jadi Yakub betul-betul ketakutan, ya kan? Ketakutan dibunuh oleh Esau. Maka dia sampai sujud ke 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Lihat, Esau melakukan yang berlawanan dengan yang dipikirkan Yakub, asumsi Yakub. Malahan Esau malah mendekap, dipeluknya, diciumnya ya, dan bertangis-tangiskanlah. Ya kan, seperti orang keluarga yang kangen sama keluarganya masing-masing. Ini pun kita juga teringat dalam kisah anak yang hilang. Ketika anak itu dibagikan haknya, harta warisannya dihambur-hamburkannya, ya kan, di foya-foya sampai habis, bahkan bekerja di peternakan babi. Malahan makanan babi mau dimakan kan sama anak yang hilang ini. Tapi ketika anak hilang ini kembali kepada bapaknya, sungguh di luar dugaan juga seperti Yakub ini yang pada Esau, ya kan. Bedanya memang saat itu antara anak dan bapak. Kalau ini antar saudara sekandung, kakak dan adik. Nah, tapi dia ini sama. Jadi dalam kehidupan kita jangan kita berasumsi-asumsi negatif, kawan. Iya kan? Karena asumsi itu belum tentu benar. Bahkan 99% itu tidak terjadi. Hanya ketakutan kitanya sendiri. Di sini Allah mengajarkan kita bahwa kita jangan memiliki asumsi yang negatif. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan supaya kita bisa berpikir yang positif. Ternyata Esau malah memeluknya, ya kan? Malah diciumnya, malah menangis seperti orang kangen. Ya kan, saudara? Jadi dalam kehidupan ini jangan sampai kita berasumsi yang negatif. Kemudian kita lihat ayat 6, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Jadi mereka menghormati yang namanya Esau. Anak Rahel disebutkan hanya Yusuf, ya kan? Karena Yusuf akan berkembang, akan takut akan Tuhan. Di dalam ayat 8 berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Aku mendapat kasih tuanku." Tapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku." Lihat saudara, Esau berubah. Yang tadinya ingin membunuh Yakub, dia berubah karena apa? Karena kasih Allah, kasih Tuhan ada di dalam Esau. Ya kan, di ayat 10 dibilang, "Jangan kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terima persembahanku dari tanganku,
Karena memang melihat mukaku adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Wah, luar biasa ya. Gimana kalau orang melihat wajah kita, kawan? Apakah orang itu melihat wajah Allah atau wajah setan? Nah, jadi kita berjuang. Karena hidup kita, hati kita itu seperti buku yang terbuka. Bisa dibaca oleh siapapun. Jadi kita harus jadi berkat, kawan, ya kan? Kita juga harus berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ayat 11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi kasih karunia, memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Jadi Yakub memberikan tanda salam, ya kan? Dia memberikan sesuatu dan Esau dibujuk untuk dapat menerimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi aku berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dan hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan kepadamu beberapa orang untuk pengiringku. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih karunia Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatkan gubuk-gubuk. Itu sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, ya sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ, dari namanya itu Allah Israel, ialah Allah. Amin. Kita dapat belajar dari Yakub dan Esau, kawan. Di dalam pembacaan kita dalam Kejadian 33, Esau itu mau berubah. Ya kan, yang tadinya dia tidak mau mengampuni dendam, tapi dia berubah, kawan. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, sehingga hidupnya selalu diberkati Tuhan. Ya kan? Jadi kita belajar jangan sampai kita memendam sakit hati, damai sejahtera, karena itulah kekuatan kita di dalam kehidupan ini, saudara, kekuatan di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita belajar bahwa Esau akhirnya berbaik kembali kepada Yakub. Jadi mereka berbalik lagi, karena tidak ada untungnya untuk ribut-ribut, ya kan? Biarlah kita juga sesama saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, supaya jangan ada yang dendam, jangan ada yang sakit hati. Biar kita dapat terus bersatu menjadi keluarga Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kawan, ya kan? Nah, kita belajar pada hari ini, kita akan terus belajar tentang firman Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus,
hati kita tidak ada asumsi-asumsi negatif, hati kita tidak ada kotoran-kotoran atau sampah-sampah benci, dendam di dalam kehidupan kita, saudara. Ya kan? Apapun permasalahannya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, karena itulah yang Yesus kehendaki. Karena Yesus sendiri sudah lebih dahulu mengampuni kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu. Untuk melanjutkan pembacaan kami dalam Kejadian 33 ini ya Bapa. Kami dapat terus belajar ya Tuhan, dalam kehidupan, dalam keluarga kami, dalam lingkungan tempat tinggal kami, dalam rekan-rekan pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang sekolah. Tuhan berkati kami ya Bapa, agar kami tidak ada asumsi-asumsi negatif dalam kehidupan kami, karena asumsi negatif hanya merugikan, hanya mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Berkati kami semua pada hari ini, berkati pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, kuliah kami, apapun profesi kami, Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Agar hari ini adalah hari berkat, hari kemenangan, hari bersama dengan Engkau memperoleh pengalaman yang indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Selamat memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.